Kami melangkah bukan dengan suara tinggi, namun dengan hati yang saling mengerti. Pemimpin handal lahir dari ketulusan, mengayomi dengan cinta dan keteladanan. Dari SDN Karanganyar kami belajar bahwa perubahan tumbuh dari kesabaran, ramah dalam sikap, lembut dalam tutur, menguatkan langkah menuju masa depan jujur. Pemimpin sejati bukan yang paling didengar, melainkan yang paling mampu mendengar. Dalam toleransi kami dipersatukan, dalam saling hormat kami dikuatkan. Kami bergerak dengan hati yang sama, kolaborasi penuh rasa percaya, berbasis coaching, saling menuntun, supervisi akademik dengan sentuhan santun, mendorong guru tumbuh bermakna, inovatif, reflektif, penuh cinta, pembelajaran hidup karena empati. Di sanalah masa depan mulai berarti. Berbagi praktik baik tanpa meninggi, tak ada yang lebih, semua berarti. Dalam perbedaan kami bersatu, saling menghormati, saling menunggu. Kepala sekolah hadir menguatkan, bukan memerintah namun membersamai. Setiap refleksi jadi pelita, setiap tindak lanjut jadi janji setia. Perubahan besar lahir dari langkah kecil yang dilakukan bersama dengan komitmen yang jujur. Kami percaya pada proses, kami setia pada nilai dan harapan. Kami bergerak dengan hati yang sama, kolaborasi penuh rasa percaya, berbasis coaching, saling menuntun, supervisi akademik dengan sentuhan santun, mendorong guru tumbuh bermakna, inovatif, reflektif, penuh cinta, pembelajaran hidup karena empati. Di sanalah masa depan mulai berarti. It's Majalengka Angkatan 1 2025 bersatu. Kami bukan sempurna namun berkomitmen untuk terus belajar. Jika lelah kami saling menguatkan, jika ragu kami saling mengingatkan bahwa pendidikan adalah cinta yang diwariskan dengan keteladanan. Dari Karanganyar cahaya menyala, pemimpin handal dengan jiwa manusia, lembut dalam sikap, teguh dalam nilai. Transformasi lahir dari saling menghargai. Kami percaya, kami berjanji menjaga komitmen sepenuh hati, berbagi, bertumbuh dan bermakna untuk anak-anak Indonesia tercinta. Ketika ilmu dibalut kasih sayang,
Baik, terima kasih Bu. Silahkan peserta duduk kembali. Baik, kita lanjutkan lagi apa peran kepala sekolah di unit masing-masing. Ini Bapak dan Ibu sebagai pemimpin, sebagai fasilitator sumber daya, sebagai supervisor, perencana, penyetir pelatih, membangun kolaborasi dan memastikan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kompetensi guru. Ini sangat berat sekali ya Bu, tantangan atas sekolah. Di samping tupoksinya banyak sekali administrasi yang belum akan selesai ya. Sehingga ini kita harus berkolaborasi berbagi tugas dengan guru sebetulnya. Di samping guru juga memiliki tanggung jawab tersendiri untuk mengajar, mempersiapkan, merencanakan dan sebagainya. Ya. Buat Bapak misalnya, ini bagian untuk mengisi daftar hadir. Nah, ini untuk masalah daftar satu bikin ya, untuk buku mutasi ya. Harus seperti itu. Untuk bisa pemuridan, tamu dan sebagainya harus ada penanggung jawabnya sehingga tidak terjerat-jerat itu kata kita. Sekali-kali kita butuh, ada pihak yang butuh, kita akan cepat untuk menemukan identifikasi murid tersebut. Baik, kita lanjut. Ini ya. Kemudian ini kunci kepala sekolah dalam pembelajaran pengembangan PTK seperti tadi ya, rutin melaksanakan supervisi tahun ini, tahun berikutnya. Nanti siklusnya sama seperti itu, sehingga terjadi kolaborasi Bapak dan Ibu guru, termasuk dewan dan sebagainya. Ya, ini jelas ya, tidak mudah. Kemudian ini sebagai inovator, ya, di samping Bapak juga manusia biasa, yang selalu ingin belajar hal-hal yang baru. Marilah kita Bapak dan Ibu juga merefleksikan diri, apa nih untuk pembelajaran supaya Karanganyar lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta seminar hari ini. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan di kegiatan hari ini, di kegiatan seminar sebagai proyek transformasi pendidikan seperti hari ini, yaitu di dalam tema peningkatan kualitas pembelajaran guru di SD Negeri Karanganyar melalui supervisi akademi berbasis coaching untuk mendorong praktik pembelajaran inovatif dan bermakna. Marilah sebelumnya kita melangkah acara selanjutnya dan mengupas materi ini, kita panjatkan doa pada Robi dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari yang cukup bahagia ini, di mana kita akan dihadapi berbagai macam tantangan dalam hal kegiatan pembelajaran di kelas. Bapak dan Ibu, kami setelah mengikuti diklat BCKS Kabupaten Majalengka Angkatan 1 yang dilaksanakan di Lembang dari mulai tanggal 6 Desember sampai dengan 15 Desember 2025, alhamdulillah semua rangkaian di sana sudah saya ikuti dari A sampai dengan baik. Adapun nanti setelah pulangan dari sana, rencana tindak lanjut sudah kami persiapkan dan sudah kami upload ke LSM-nya, ke aplikasi LNS yaitu BPGTK Jawa Barat, di mana untuk setiap peserta akan melaksanakan diseminasi di sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu, terkait dengan hal ini, marilah kita berfokus kepada kegiatan hari ini. Simpan dulu HP-nya, di silent dulu ya. Kenapa? Supaya pencerahan di pagi hari ini, di pertemuan pertama ini di Kombel. Kita memiliki Kombel SD Negeri Karanganyar. Mari kita aktifkan kembali Kombelnya minimal 1 bulan sekali. Dan pertemuan ini akan berlanjut sampai 10 kali pertemuan ya, dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Kita laksanakannya di Kombel yang sudah kita sepakati. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, di mana pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan dalam kegiatan workshop ini
dengan tema apa yang sesuai kita ambil, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran guru caranya melalui proyek supervisi akademi berbasis kucing untuk mendorong praktik pembelajaran inovatif dan bermakna. Marilah kita sama-sama untuk menyimaknya. Bapak dan Ibu, sementara saya sebagai kepala sekolah ya tidak serta merta tergantung kepada operator. Kita mandiri, harus bisa, dan Bapak dan Ibu coba perhatikan ya bahwa dengan dedikasi kita, tanggung jawab kita yang tinggi ya, kita tidak serta-merta menggantungkan kepada operator dalam waktu dan tempat yang sama. Akan tetapi kadang-kala di perjalanan kita mengalami kendala, yaitu dalam waktu yang sama operator dan kegiatan Bapak Ibu kepala sekolah di sini berbarengan dan kegiatannya pas. Jadi saya tanpa operator di sini ya. Bagaimana caranya supaya kegiatan ini berlangsung? Jelas ini sebagai tanggung jawab kualitas daripada kepala sekolah harus lebih dari yang lainnya gitu ya. Makanya ini saya operasikan untuk laptop ada terkendala, tapi kita transformasikan di PC dan kita install Hisense-nya, kemudian alhamdulillah sudah connect. Mari Bapak dan Ibu, ini sebagai penyemangat, kita harus tetap bisa, kita harus berinovasi ya. Itu aja semangat ya buat Bapak Ibu di sini. Baik. Baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sesuai dengan tema hari ini kita ambil yaitu peningkatan kualitas pembelajaran guru di akademi Karanganyar melalui penerapan supervisi akademi berbasis kucing yang sistematis, refleksi dan berkelanjutan. Ini angkatan dari satu, kami sebagai saya pribadi sebagai seorang BPKS ya, angkatan 1 2025 mengangkat untuk tema di kegiatan hari ini seperti yang terpampang di atas. Ini identitas saya, Bapak dan Ibu Ciptanek. Kenapa latar belakang diambil ini? Karena kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan praktik mengajar guru. Ini sebagai bahan evaluasi, ya kita mengukur sejauh mana Bapak dan Ibu mengaplikasikan pembelajaran di kelas. Ya. Apakah efektif, apakah belum sampai ke sana. Kemudian kita harus sering ini melakukan daripada hasil refleksi menunjukkan masih perlunya pendampingan berkelanjutan. Jadi di dalam pembelajaran di dalam kelas, refleksi ini penting ya. Sebetulnya kalau untuk KPM kita harus berkolaborasi ya, sering-sering merefleksi diri supaya kenapa? Untuk perbaikan ya. Kedepannya ini penting sekali ya sebagai bahan perbaikan. Kemudian supervisi akademik konvensional belum sebetulnya mendorong refleksi dan betul ya. Kita harus sering ya melaksanakan supervisi. Nanti di tahun ajaran baru atau di semester yang akan datang kita akan melakukan supervisi akademik di masing-masing kelas. Ini akan perhatikan. Kemudian pendekatan coaching, nah ini menjadi strategi efektif untuk menaikkan guru secara profesional. Jadi pendekatan dasar pemikiran mengapa saya mengambil tema kegiatan hari ini. Satu, bahwa kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Kedua, supervisi akademik harus bersifat sistematis dan berkelanjutan. Ini penting dirasakannya supaya kualitas pembelajaran akan lebih baik. Kemudian, saya sebagai coaching pendorong kesadaran, refleksi, dan tanggung jawab. Bahwa saya sebagai kepala sekolah tidak menghakimi bahwa pembelajaran ini begini-begini. Tetapi kita harus mendorong, memotivasi agar supaya pembelajaran Bapak dan Ibu di dalam kelas setelah refleksi, beberapa kali refleksi ya, ada tanggung jawab diri sendiri. Saya tuh kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Jadi kendala-kendala ini harus kita lewati. Nah, kenapa? Karena secara menonton kalau kegiatan belajar yang dilaksanakan, maka murid tidak akan menyenangi gitu ya. Maka bervariatiflah, berinovasi guru dalam hal ini. Kemudian perubahan praktik mengajar. Nah ini sangat dampak sekali, perubahan praktik mengajar langsung pada hasil murid. Ini jelas ya, guru datang mengajar, kasih PR, pulang. Nah ini gaya lama seperti ini. Guru yang memiliki perubahan visi ke depan, yaitu mereka sangat pada pelajaran baru atau inovatif baru dia mencoba ya, seperti misalnya di Wayground itu kan satu cara untuk kita berinteraksi dalam pembelajaran dengan siswa, dan siswa pun senang gitu melalui game permainan ini. Inovasi ini harus dikembangkan oleh guru. Kemudian tujuan proyeknya ini meningkatkan kualitas pembelajaran guru di akademi. Tujuan khususnya ya jelas tadi ya, meningkatkan kompetensi, membudayakan refleksi ya.
Dari kedua ini tujuan khusus yang ini saya dapati, yaitu meningkatnya kompetensi guru. Tidak hanya stagnan itu aja, terus berinovasi. Kita ada internet, kita ada media ini, kita manfaatkan bergiliran kalau memang terbatas. Kemudian budayakan refleksi, ya, itu penting. Kenapa? Karena refleksi ini sebagai tolak ukur kita keberhasilan dalam pada KPM, ya. Nah, ini bisa dilaksanakan dengan kolaborasi dengan teman. Jadi kalau ada kekurangan ini kita tambahkan ini itu atau medianya atau metode dan sebagainya. Nah, strateginya ini jelas ya, secara bertahap nanti bulan pertama, pertemuan kedua, ketiga dan keempat. Kemudian terintegrasi supervisi akademik dengan pendekatan coachingnya. Ini jelas ya, setelah refleksi tindak lanjut kita kumpulkan lagi di sini, nanti satu orang dipanggil di sini kita akan berbagi praktik gitu, berbagi baik praktik. Kemudian melibatkan guru yang aktif di Kompol. Nah, ini bisa guru senior atau menguasai dalam ini untuk saling berkolaborasi, ya, dalam rangka meningkatkan pembelajaran. Kemudian menekankan refleksi. Pokoknya jelas nih, refleksi penting ya sebagai tindak lanjut. Kemudian persiapannya yaitu nanti akan dibagi 3 ya, yaitu fase persiapan, fase pelaksanaan, dan fase evaluasi dan tindak lanjut. Demikian Bapak dan Ibu sebagai gambaran nanti untuk kedepannya kegiatan ini akan kami setting dengan 3 fase tadi yang saya sebutkan. Ya, apa aja fase persiapan itu? Banyak ya, sosialisasi, penyusunan jadwal, kemudian kegiatan di rombel kita tentukan, penyusunan instrumen observasi, penyusunan instrumen refleksi dan coaching. Ya, pelaksanaannya seperti ini kita siapkan ya. Instrumennya proses akademik kelas, observasi pembelajaran secara efektif dan terstruktur, ya, dialog coaching antar kepala sekolah dan guru, ini penting ya. Kemudian diskusi, refleksi melalui kombel lagi, karena kita akan mengaktifkan kombel lagi yang setiap bulan 1 kali boleh ya. Nah, ini evaluasinya dari fase pertama, kedua kita analisis hasil refleksi dan refleksi guru, kemudian identifikasi baik dari area perbaikan, menyusun rencana tindak lanjut Bapak dan Ibu nanti kemudian harinya. Kemudian monitoring, Bapak nanti monitoring dan mendampingi secara berkelanjutan agar apa? Agar tujuan dari pembelajaran ini setelah dari rangkaian awal hingga hari, Bapak dan Ibu akan merasakan kenyamanannya dalam belajar, ya, memberikan pelajaran pada siswa. Nah, ini peran kepala sekolah dalam proyeknya sebagai pemimpin, kemudian supervisor, kemudian coaching bagi guru sebagai fasilitator pengembang profesional guru. Ya. Baik, saya terima kasih. Cukupkan sekian dulu ya. Mari kita di break dulu dengan minum dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan jiwa kita jiwa nasional yang pada khususnya mengerucut kepada jiwa pendidik yang baik. Terkait dengan itu, marilah kita kupas. Kami melangkah bukan dengan suara tinggi, namun dengan hati yang saling mengerti. Pemimpin handal lahir dari ketulusan, mengayomi dengan cinta dan keteladanan. Dari SDN Karanganyar kami belajar bahwa perubahan tumbuh dari kesabaran, ramah dalam sikap, lembut dalam tutur, menguatkan langkah menuju masa depan jujur. Pemimpin sejati bukan yang paling didengar, melainkan yang paling mampu mendengar. Dalam toleransi kami dipersatukan, dalam saling hormat